Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini Mahabir. Saya merupakan dosen dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saat ini saya mengajar di Prodi PGSD Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memiliki latar belakang pendidikan yaitu S1 PGSD dari Universitas Pendidikan Indonesia dan memiliki latar belakang S2 dari Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya mengampu berbagai macam kuliah yang ada di Prodi PGSD, namun lebih berfokus pada materi kedokteran, di mana rukun ilmu saya yaitu adalah pembelajaran matematika di sekolah dasar. Video ini dibuat dalam rangka PDD UKT-PT pada unsur pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan bersama proses pembelajaran dari mata kuliah Matematika Lanjutan. Mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang konsep dan praktik pembelajaran matematika di sekolah dasar, yang mencakup berbagai topik fundamental seperti bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan berpangkat, bilangan prima, FPB dan KPK, pengukuran, kecepatan, debit, bangun datar, bangun ruang, pecahan, persen, perbandingan, dan skala, serta pengolahan data. Dengan pendekatan OBE, mahasiswa akan dibimbing untuk tidak hanya memahami konsep-konsep saja secara teoritis, tapi juga mampu menerapkan teori belajar dalam konteks pembelajaran matematika di sekolah dasar. Mahasiswa akan dilatih untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran matematika yang inovatif dan efektif, dengan memperhatikan pemikiran logis, kritis, serta kebutuhan siswa. Selain itu, mata kuliah ini juga berfokus pada kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan teknologi dan media pembelajaran yang meningkatkan pemahaman siswa, serta mengembangkan instrumen penilaian yang valid dan reliable. Mahasiswa akan dilatih untuk bekerja secara kolaboratif dan mengkomunikasikan hasil karyanya, baik secara lisan maupun tulisan, serta merefleksikan bagaimana proses pembelajaran untuk mengembangkan profesi secara berkelanjutan. Capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan ini adalah yang pertama, CPL 1, menguasai konsep teoritis pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar. CPL 5, yaitu mampu berinovasi dan menerapkan solusi sebagai pemecahan masalah. Kemudian CPL yang ke-6, mampu mengkomunikasikan gagasan pembelajaran secara efektif. Adapun CPMK pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu merancang dan menyusun pembelajaran matematika di sekolah dasar, terutama pada materi bilangan cacah dan bilangan bulat, dengan pemikiran logis dan penggunaan teknologi yang sesuai. Pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah pada pertemuan kedua yang berfokus pada sub CPMK 1 dan sub CPMK 2. Dalam waktu satu sesi pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep bilangan cacah dan bilangan bulat secara tepat, serta menyusun rancangan pembelajaran yang aplikatif dan juga kontekstual untuk siswa sekolah dasar, menggunakan alat bantu dan juga media yang sederhana secara relevan. Topik utama yang akan dibahas yaitu terkait dengan konsep bilangan cacah dan operasi dasar seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, konsep bilangan bulat dan aplikasinya dalam pembelajaran di sekolah dasar, perbedaan antara bilangan cacah dan bilangan bulat, serta contoh soal dan pemecahan masalah yang secara kontekstual. Model dan media pembelajaran yang digunakan dalam pertemuan ini yaitu menggunakan Problem Based Learning atau PBL. Sementara media pembelajaran yang digunakan meliputi salin dia menggunakan Canva untuk visualisasi materi dan juga lembar kerja interaktif, praktek pembelajaran bilangan bulat di sekolah dasar. Sistem penilaian yang digunakan pada pertemuan kali ini yaitu menggunakan asesmen formatif berupa kuis dan juga praktek pembelajaran matematika di sekolah dasar. Sementara asesmen sumatif berupa tugas produk yaitu membuat buku saku. Penilaian ini meliputi berbagai aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan matriks penilaian sebagai berikut. Referensi yang saya gunakan menggunakan referensi terbaru yang terdiri dari referensi utama dan juga referensi pendukung, serta beberapa referensi yang merupakan integrasi dari mata kuliah, dari penelitian, dan juga pengabdian yang telah saya lakukan untuk menunjang proses pembelajaran yang dilakukan. Berikut merupakan video pembelajaran mata kuliah Matematika Lanjutan yang akan saya tampilkan pada pertemuan 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya teman-teman? Baik. Gimana ini tadi kemarin liburannya kemana? Bandung. Banyak ya. Oke ya. Kemarin Bandung macet nggak? Macet.
teman-teman, ini di hari Senin kita ketemu lagi, alhamdulillah ya, sudah masuk ke dalam pertemuan yang kedua mata kuliah matematika lanjutan. Nah, hari ini seperti yang sudah disampaikan minggu kemarin lalu, kita akan memulai masing-masing materi dalam mata kuliah lanjutan, dimulai dari bilangan hingga nanti pengelolaan data dan statistik ya. Nah, hari ini kita akan membahas dulu terkait bilangan cacah dan bilangan bulat dan serta pembelajarannya di SD. Nah, yang ini yang membedakan antara matematika dasar dan juga matematika lanjutan. Kalau di semester 1 kemarin, kalian sudah mempelajari terkait dengan konsep-konsep ya. Sudah belajar konsep bilangan, betul? Sudah. Nah, sekarang kita akan lebih fokus dengan konsep yang kalian sudah miliki itu dipraktikkan atau diimplementasikan di sekolah dasar seperti apa sih? Nah, jadi kalau untuk pertemuan hari ini, kita nanti diharapkan nih kalian mampu memahami terkait konsep bilangan kecacah dan juga bilangan bulat. Nah, ini Ibu yakin kalian semua sudah tahu apa sih itu bilangan cacah dan juga apa sih itu bilangan bulat. Kita akan lebih memfokuskan lagi bagaimana pembelajarannya di sekolah dasar. Nah, di sini nanti kalian juga akan mencobakan menyusun pembelajaran bilangan cacah dan bilangan bulat khususnya di sekolah dasar. Kenapa? Karena kita adalah calon guru sekolah dasar. Ya. Oke, merefresh kembali nih apa yang sudah kita pelajari sebelumnya atau dari mata kuliah yang lain. Ada 8 karakteristik anak SD. Nah, waktu kecil, waktu dulu SD, ini nggak pernah suka nyanyi-nyanyi nggak sih? Suka. Nyanyi apa contohnya? Naik beca. Nah, memang kalau anak SD itu seneng banget kalau misalnya bernyanyi, ya. Kalau misalnya dikit-dikit belajar sambil nyanyi, itu happy, betul tidak? Iya. Nah, ingat nggak? Dulu suka ngomong sendiri. Iya. Aku tuh kemarin main sama si A, padahal si A nya tuh nggak ada. Ih, tahu nggak kemarin aku ke Bandung, padahal nggak ke Bandung. Karena mereka suka berimajinasi, ya. Itu salah satu karakteristik. Dan memang seperti itu, ya teman-teman. Nah, kemudian suka berkelompok. Iya, aku maunya main sama dia aja. Betul lagi gitu. Dia nakal. Iya, gitu ya. Nah, ini salah satu karakteristiknya. Karena anak SD itu suka berkelompok. Apa lagi? Suka bergerak. Kalau di kelas aja bosan nggak? Kalian juga gitu benernya? Iya. Maka anak karakter sekarang ini suka bergerak. Ibunya lagi ngoreksi tiba-tiba jumpalin tadi nangis. Gitu nggak sih waktu SD? Iya. Ibu sedikit ada yang pukul sini, udah kemana, naik meja, begitu kan? Iya. Memang karakternya begitu. Anak SD suka bergerak. Jadi kita ketika menyusun proses pembelajaran itu harus memikirkan 8 karakteristik anak SD. Nah, tadi anak SD-nya, sekarang gurunya. Kita lihat guru-guru SD, guru-guru TK, ceria nggak? Ceria. Ceria ya. Halo anak-anak, kita belajar hari ini ya. Seperti itu kan? Kenapa sih kita harus memiliki profil guru SD itu yang ceria? Anaknya semangat. Kalau gurunya assalamualaikum, semangat ya gitu. Ya, maka profil guru itu kalau anak SD harus ceria, adaptif, peka, terbuka. Lagi ngajar nih enak-enak atau lagi gini, tiba-tiba ada yang kita mesti gitu. Ya mungkin. Orang tuanya. Orang tuanya lagi kerja semua gimana? Panggil bibinya. Rumahnya jauh gimana? Terbuka. Nah, terbuka seperti apa? Kalau ada pembaharuan kurikulum, kita juga harus adaptif. Seperti itu ya. Oke. Ada kreatif, ada sabar, dan juga ada penyayang. Nah, ini yang harus ada atau muncul dari kita sebagai guru sekolah dasar. Nah, di sini tadi ya, kalau untuk bilangan dan matematika khususnya ada 3 tahapan yang paling utama. Yang pertama itu ada tahapan natif, kemudian yang kedua ikonik, kemudian yang ketiga simbolik. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan ada dari
konkret menuju semi abstrak, kemudian menuju abstrak. Apa sih enaktif, ikonik, dan simbolik ini? Nah, kalau enaktif ini lebih ke konkret, harus dilihatkan kalau anak SD itu bendanya, nyatanya. Jadi kalau mau bilang itu harus ada apel 1 tambah apel 1, apelnya ada, gitu ya. Gak bisa kalau kita ujuk-ujuk apel 1 tambah 1 dan gak kebayang sama mereka tadi, ya. Jadi kalau misalnya dalam pembelajaran anak sekolah dasar harus tahapan ini. Kelas 1, kelas 2 itu harus dibantu dengan benda-benda konkret. Ngomongin kubus, gak tahu anak-anak teh kubus tuh yang kayak gimana sih? Kita hadirkan kubusnya. Cari kubusnya ini, kemudian mana nih yang mirip sama kubus di ruangan ini. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian setelah sudah ada benda nyatanya, konkretnya di tahapan enaktif, maka tahapan ikonik muncul nih, semi abstrak. Seperti apa? Kita wujudkan gambarnya. Mau ngomongin gajah, gajah 1 tambah gajah 1 lagi. Gajahnya kan nggak mungkin kita hadirin di sini, ya nggak? Kegedean, gitu kan ya. Maka kita munculkan gambarnya. Nah, gambarnya, gambar si gajahnya ada 1. Mau gambar gajah 10 juga nggak apa-apa, toh gambar. Nah, itu tahapan ikonik ya, atau semi abstrak. Kemudian ada tahapan simbolik nih, anak udah tahu gajahnya ada, misalnya gambarnya ada gajahnya, ibu nggak bisa gambar gajah, gambar bebek aja kali ya. Ini juga nggak bisa lagi ya. Nah, ini ya, misalnya bebek atau ayam lah. Ini udah ada gambarnya. Nah, berapa jumlahnya ini? 2. Nah, ini yang disebut dengan simbolik. Nah, angka matematika itu sudah abstrak atau sudah berupa simbolik. Jadi pertamanya dari konkret dulu, kemudian semi abstrak, lalu jadi abstrak atau simbol. Seperti itu ya. Ada pertanyaan dulu? Cukup ya? Cukup ya. Nah, tingkat pemahamannya seperti ini. Konsepnya kenal dulu, lalu mengenal simbol, baru membandingkan gajah sama kelinci dari gambar. Beda mana? Gajah. Gajah 2, kelinci 10. Banyak mana? Kelinci. Seperti itu ya. Memahami nilai. Tadi nilainya berapa? Gajah ada 2, kemudian kelinci ada 10. Mana yang lebih besar? Itu memahami nilai. Ya. Mengurutkan. Coba urutkan gajah dan kelinci dari besarnya. Mana dulu? Gajah dulu, baru kelinci. Urutkan banyaknya binatang dari jumlahnya. Berarti yang mana dulu? Kelinci dulu, baru gajah. Gitu ya. Lalu setelah bukan baru nih operasi hitung. Jadi nggak ojol-ojol kalau ngajarin anak-anak 1 tambah 1, enggak. Nanti ada tahapannya harus kita lalui dulu, baru anak-anak bisa menghitung 1 tambah 1. Seperti itu ya. Nah ini ya, masih ingat nggak? Ingat ya. Nah, coba apa yang diingat? Cacat. Oke, kebilangan genap dulu. Bilangan genap contohnya apa? 2. Dan seterusnya. Bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Terima. 1. Kok 2 langsung 5? 13. Oke. Komposit. Apa itu? Ingat gak adanya? Komposit adalah bilangan selain bilangan prima. Apa? Yang selain bilangan prima itu disebut bilangan komposit. Bilangan nol tahu ya? Nah, bilangan asli dan bilangan nol disebutnya bilangan Cacat. bilangan bulat. Apa bilangan bulat? Bilangan bulat. Seperti apa contohnya? 1, 1, 2, 3. Apa bedanya dengan bilangan asli? Kalau asli dari nol. Gak negatif. Gak negatif atau tidak setengah tadi. Betul. Bilangannya itu bulat, tidak terbagi-bagi. Ya, itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ada yang disebut bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat Negatif. Nah, bilangan bulat positif disebutnya dengan
bilangan Cacat. Bilangan bulat negatif disebutnya bilangan bulat Negatif. Ini sekilas terkait dengan bilangan. Hari ini Ibu akan meminta kalian bersama kelompoknya, ya boleh nanti berkumpul dengan kelompoknya, itu nanti untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan anak sekolah dasar terkait bilangan bulat dan bilangan cacat. Ya, bisa? Ibu kasih 30 menit untuk berdiskusi, bisa ya? Silakan untuk berdiskusi dulu ya. Silakan dengan kelompoknya. Ketika berdiskusi dengan teman-temannya, jadi nanti output dari mata kuliah ini seperti yang saya sampaikan di Ismet di pertemuan sebelumnya, bahwa nanti outputnya adalah buku saku. Nah, ini saya bawa beberapa buku saku yang sudah dibuat oleh beberapa teman-teman di angkatan sebelumnya yang bisa menjadi referensi buat kalian semua ya. Nah, ini buku sakunya seperti ini, nanti sudah ada formatnya, sudah saya buat. Jadi kalian tinggal mengikuti saja sesuai dengan format. Yang pasti kalian harus berpikir kritis dan kreatif bagaimana untuk mengajarkan konsep-konsep matematika. Seperti tadi, hari ini kita akan belajar bilangan ya. Jadi bagaimana kalian mengkrit pembelajaran bilangan ini semenarik mungkin untuk nanti akan dibuat buku saku. Seperti itu ya. Nah, ini buku sakunya seperti ini ya. Nanti Ibu bagikan silakan lembar kerjanya untuk didiskusikan bersama teman-temannya ya. Oke ya. Baik Ibu. Kayaknya kita mau bikin bilangan bulat kayak tentang bilangan bulat positif sama bilangan negatif. Iya kayak pakai garis bilangan gitu. Nanti dicoba. Nanti kita bikin atau kita mau pakai dia di lantai atau kita papan tulis atau kita melibatkan siswa. Boleh dirancang dulu ya. Iya boleh seperti itu ya. Bisa nanti pakai permainan, jari matematika juga bisa gitu ya. Jadi bisa nanti dirancang seperti itu ya. Oke, sudah ya. Sudah semua dapat ide? Sudah. Oke. Nah, tadi Ibu juga sudah berkeliling, ada beberapa ide yang sangat menarik ya. Nah, boleh kita cobakan hari ini untuk implementasi atau menerapkan apa yang sudah kalian pikirkan ya tadi ya. Ada yang ingin maju ke depan dari kelompok mana? Saya Bu. Oke, kelompok 1 bagus. Boleh silakan kelompok 1 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami terkait mata pelajaran dari bilangan caca. Nah, untuk media pembelajaran dan juga mata pelajaran yang kami ambil dari bilangan caca, kami mengambil tema dari Miss Bilbo, yang dimana mata pelajarannya itu berupa bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Nah, media pembelajarannya yang kami gunakan yaitu menggunakan kardus lantai, yang dimana kardus lantai tersebut nanti berisi angka-angka mulai dari angka 1 sampai angka 5, baik itu bilangan positif dan juga bilangan negatif. Tidak hanya itu, kami juga memanfaatkan media teknologi menggunakan website Kahoot, yang dimana website Kahoot itu berisi quizzes yang isinya soal-soal berkaitan dengan bilangan caca mulai dari bilangan positif dan juga bilangan negatif. Jadi dalam menyelesaikan soal yang ada di Kahoot, kita memakai media pembelajaran lantai angka tadi untuk menjawab soal yang ada di Kahoot gitu. Jadi nanti kuisnya untuk misalnya dibagi 2 kelompok. Jadi misalnya kelompok 1 dulu nih menjawab 5 soal, dalam satu soalnya 30 detik. Jadi misalnya 1 tambah minus 2, nanti dia loncat dulu nih pakai medianya gitu, baru jawab, gak boleh langsung jawab gitu. Nanti ini fokus ke bilangan bulat ya. Bulat. Oke, bilangan bulat. Oke, boleh. Sudah siap, sudah dipersiapkan teman-teman. Sudah ya. Oke, boleh ya. Nah, teman-teman, kita akan coba melihat implementasi terkait pembelajaran bilangan bulat oleh kelompok 1 ya. Nanti silakan turut aktif dalam prosesnya ya. Silakan. Ini halo semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, kita akan belajar cara menghitung bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Cara menghitungnya adalah menggunakan media lantai angka. Dan orang yang menggunakan media lantai angka akan disebut Miss atau Mr. Bilbo. Sebelum Ibu contohkan, kita nyanyi dulu deh. Mau nyanyi nggak? Mau. Oke, kita nyanyi dulu karena di dalam nyanyian ini nanti ada rumusnya gimana sih cara memakai lantai angka ini. Ayo, ayo.
semua belajar bilangan bulat. Jika ditambah maju, jika dikurang mundur, tanda sejenis menetap, berbeda balik badan. Ayo semua belajar bilangan bulat. Jadi dari lagu yang kita nyanyi tadi ada rumus-rumus yang berguna untuk kita menggunakan rantai angka ini. Jika soalnya ditambah, maka maju. Jika soalnya dikurang, maka misbilgulnya mundur. Jika tanda sejenis itu misalnya, contoh soalnya 2 ditambah minus 3. Ini sejenis atau tidak? Tidak. Artinya misbilgul kalau tidak sejenis berarti balik badan. Kalau misalnya seperti ini 2 ditambah 2, positif 2 ditambah positif 2 berarti misbilgul Sorry, Ibu potong dulu ya, kelompok 1 ya. Nah, tadi kalau menggunakan misbilgul, kita lihat dulu misalnya tadi Ibu Ana, ya tadi Ibu Ana nih ya mengajarkan 2 ditambah negatif 1. Kita lihat dulu di sini. 2-nya itu adalah positif atau negatif? Positif. Maka kita lihat dulu di angka 0, karena positif itu menujunya kanan atau ke kiri? Kanan. Maka kita akan bergeser ke kanan. 1, 2 ya di sini. Kemudian tadi kata Ibu Ana kalau dijumlahkan itu berapa? Tadi maju atau mundur? Maju ya. Tapi kita lihat dulu ini berbeda atau sejenis? Berbeda. Maka kita melihatnya apa, tetap di sini atau balik kanan? Balik kanan sini ya, balik kanan. Kemudian kita lihat penjumlahan atau pengurangan? Penjumlahan. Maka kita majunya berapa? 1. Maka 2 ditambah negatif 1 adalah 1. Ya, seperti itu ya. Lagi aja sih, ya. Ya, Bapak sudah bagus. Silakan dilanjutkan ya. Ada yang mau maju? Siapa yang mau maju? Kamu deh, Mas Yu. Siapa namanya? Ella sebagai apa coba? Ella sebagai apa? Berarti misbilgul selalu memulai langkahnya dari angka 0. Ella ini. Oke, lihat soalnya. Ini adalah bilangan positif atau negatif? Positif. Berarti Ella jalan ke kanan. Angka 3. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, sejenis atau beda jenis? Beda. Berarti misbilgulnya menetap atau balik badan? Oke. Misbilgul balik badan. Lalu kita lihat ini penjumlahan atau pengurangan? Jika dikurang berarti misbilgul jalannya mundur atau maju? Berarti mundur berapa langkah? 1. Oke, berarti jawabannya positif 3 dikurang negatif 1 adalah 4. Oke, betul nggak? Betul. Karena kita sudah belajar cara memakai media lantai angka tadi misbilgul. Sekarang Ibu mau kasih games. Di sini kakak butuh satu kelompok 5 orang. Maju. Coba siapa yang mau maju angkat tangan. Oke, ini nanti kalian bisa lihat di kamusnya. Di kamusnya itu nanti ada soal, terdiri soal yang pegang HP yang akan memencet jawaban. Sedangkan si misbilgul ini yang akan menentukan jawaban mana ya yang tepat. Nanti kalau kamu sudah menemukan jawabannya, kamu bisa memberikan jawabannya ke tim kamu ini yang megang HP-nya. Oke? Jadi kalian berdua diskusi nih. Iya, berdiskusi. Jalannya kemana ya? Jalannya kemana ya? Ini juga boleh bantu lelaki-lelaki ini. Oke, paham? Kita mulai. -2 ditambah 2. Loncat dong. Oh iya kakak. -1 ditambah 2. -1 Kira-kira ditambah 2. Ini dia sejenis atau tidak sejenis? Kalau tidak satu
kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh sambil diajarin ya. Oke. Nice sekali ya, luar biasa sekali teman-teman ya. Kita mau kasih tepuk. Wow, tadi yang sudah diajarkan oleh Ibu Evi tadi ya, tepuk wow masih ingat tadi? Masih. Nah, ini ada diganti, jangan lihat tapi kelompok 1 ya, seperti itu ya. Gimana Bu Evi tadi? Tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Kasih wow. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Iya. Oke, baik, luar biasa tadi kita evaluasi atau kita melihat dulu penampilan dari kelompok 1 ya tadi ya. Tadi Ibu lihat kelompok 1 sudah sangat luar biasa ya. Tidak ada apa saja 8 karakteristik siswa sudah masuk semua belum? Sudah ya. Ada dikasih gerakan apa tadi? Lompat. Bernyanyi tidak tadi? Berkelompok tidak tadi? Konkret tidak? Apa lagi? Berimajinasi tidak? Seperti apa dia menjadi apa? Nah ini salah satu contoh pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke baik, ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin disampaikan dulu sebelum saya tutup pembelajaran hari ini? Sudah cukup ya? Oke baik, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bangun data. Nah, nanti siap-siap nih teman-teman di rumah sudah berpikir kira-kira untuk materi bangun data apa ya yang bisa kita tampilkan untuk pembelajaran di anak SD. Nanti silakan berpikir ya teman-teman ya. Saya ingin mencari ide-ide baru ya. Oke baik, segitu saja teman-teman. Jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka perkuliahan ini saya tutup sampai di sini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya tutup. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.